Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leia Rahmawati dari kelas 642D05. Di sini saya akan membahas penelitian saya mengenai korupsi, yaitu yang berjudul Pandemi Semakin Jadi. Yang pertama itu ada abstrak. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis bagaimana tindakan koruptor oleh para aparatur pemerintah di tengah pandemi virus COVID-19, penanganan dan hukuman untuk tindakan korupsi aparatur pemerintah Indonesia, dan upaya meminimalisir tindakan korupsi di Indonesia. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus adalah tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi menurut sudut pandang hukum. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Yang pertama, menerima atau memberikan hadiah atau janji. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan. Sebab terjadinya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan. Tiga, kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih dari pendapatan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dengan jumlah yang besar. 5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan, yaitu teman lama. Kelemahan ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang terakhir, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Yang pertama, korupsi menyebabkan kerusakan dan kejahatan yang luas. Kedua, korupsi adalah kejahatan sistematik. Yang ketiga, korupsi melanggar hak asasi manusia. Yang keempat, pelaku korupsi harus dihukum dengan berat. Yang terakhir adalah korupsi mengancam ketertiban dunia. Contoh kasus korupsi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada tanggal 25 November tahun 2020, KPK menetapkan dalam kasus suap ekspor benih lobster, Edi menerima uang sebanyak 9,8 miliar. Yang kedua, ada Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Juliari P. diduga menerima fee dari rekannya pada Kemensos sebesar 10.000 per paket bansos. Total uang yang diterima Juliari sebesar 17 miliar yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, ada Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah, ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 26 Februari 2021. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto. Nurdin diduga menerima uang sejumlah 5,4 miliar dari beberapa kontraktor proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir ada Bupati Bandung Barat atau AA Umbara, terlibat korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana alam COVID-19 dengan total realisasi anggaran senilai 52,1 miliar. AA Umbara ini diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar. Selanjutnya ada dampak dari korupsi. Yang pertama, dari bidang ekonomi.
lambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, kesenjangan sosialnya semakin tinggi. Dan yang ketiga, fasilitasnya memburuk. Lalu ada dari bidang kesehatan. Buruknya pelayanan kesehatan, tidak memadai dan kekurangannya obat-obatan, susahnya pengadaan alat kesehatan. Dari segi pembangunan, kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat membahayakan keselamatan publik. Yang keempat ada korupsi meningkatkan kemiskinan, dan yang terakhir dampaknya pada sosial dan budaya. Nah, di sini peran serta dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama dari pemerintah. 1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. 2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor. 3. Pembangunan kepercayaan masyarakat. 4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Yang terakhir, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Dari masyarakatnya, yang pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memberikan informasi adanya dugaan tindak korupsi. Yang ketiga, hak menyampaikan saran mengenai perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan paling lambatnya sekitar 30 hari. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan kekuasaan. Korupsi bahkan disebut sebagai kejahatan luar biasa dan setara dengan kejahatan terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan besar. Bahkan dengan statusnya itu telah sejajar dengan extraordinary crime. Munculnya pandemi COVID-19 tak menghentikan para aparatur pemerintah rakus untuk melakukan korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan yang semakin sulit, berdampak terhadap pembangunan, kemiskinan, dan sosial budaya. Dan untuk mencegah terjadinya korupsi, pemerintah bersama rakyat Indonesia harus sama-sama berperan dalam upaya pemberantasan korupsi agar kasus di Indonesia ini bisa berkurang. Terakhir dari saya, ada sebuah kutipan dari mantan Hakim Agung Bapak Artijo Alkostar. Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa mengajar tetapi harus dihidupkan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.